Perjalanan panjang sejarah bangsa kita tidak dimulai dari kemerdekaan dan tidak pula berakhir hari ini. Ini adalah perjalanan panjang yang sudah dimulai jauh sebelum tahun 1945, namun awal kemerdekaan menjadi salah satu bagian yang amat penting. Proklamasi. Kita sudah belajar bahwa pasca proklamasi kemerdekaan, ternyata perjuangan kita masih terus berlanjut, terutama dalam menghadapi usaha Belanda merebut kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Presiden pertama kita, Soekarno, memerintah dari tahun 1945 sampai 1966. Masa pemerintahannya sering disebut dengan masa Orde Lama. Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ada satu masa yang disebut dengan masa demokrasi liberal yang berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959. Apa itu masa demokrasi liberal dan apa perbedaannya dengan masa sekarang? Mari kita bahas. Antara tahun 1950 sampai 1959, kita menerapkan satu undang-undang dasar yang berbeda dengan yang sekarang. Jika sekarang kita menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di masa demokrasi liberal kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Apa perbedaannya? Salah satu perbedaan yang mencolok adalah sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sekarang kita gunakan, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, atau disebut dengan sistem presidensil. Namun dalam masa demokrasi liberal yang didasari oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kita malah menggunakan sistem parlementer, di mana Presiden Soekarno hanya memiliki satu fungsi, yakni sebagai kepala negara saja. Ini berarti Presiden Soekarno tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan. Orang yang bertugas menjadi kepala pemerintahan adalah jabatan yang disebut dengan Perdana Menteri, yang memerintah bersama menteri-menterinya atau kita sebut dengan kabinet. Seorang Perdana Menteri menurut Undang-Undang Dasar tahun 1950 ditunjuk oleh Presiden Soekarno dan disetujui atau disahkan oleh parlemen. Parlemen adalah DPR atau badan legislatif yang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Inilah kenapa sistem ini disebut dengan sistem parlementer, karena parlemen memiliki kewenangan yang tinggi dalam mengkontrol jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selama pelaksanaan demokrasi liberal dan sistem parlementer ini antara tahun 1950 sampai 1959, terdapat 7 Perdana Menteri dan kabinet yang memerintah bergantian. Bukankah itu jumlah yang amat banyak untuk 9 tahun?